Halo, selamat datang kembali. Balik lagi sama aku Tari dan di sini ini bukan tentang make up ya. Jadi ini aku akan share ke kalian gimana sih atau apa aja sih yang harus dipersiapkan kalau kita mau adopsi kucing. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, ini kok aku jadi campur-campur gitu ya kontennya gitu. Padahal awal-awal itu memang make up terus dan akhirnya bukan beralih ya, nambah kontennya dari yang awalnya make upan terus ya kecantikan, akhirnya nambah ke konten berbenah, bersih-bersih, terus juga sekarang konten tentang kucing. Ya, karena sebenarnya aku tuh banyak banget yang pengen aku share ke kalian. Aku memang banyak omong, suka banget ngomong, dan aku ngerasa kalau make up tuh ya itu adalah passion aku juga, tapi selain make up, aku juga mau share tentang yang lain-lain. Jadi nggak cuman make up gitu. Dan awalnya aku ragu apakah aku mau bikin channel yang baru atau gimana, tapi maksudnya untuk satu channel aja aku ngurusnya itu nggak bisa konsisten, nggak bisa istiqomah. Apalagi aku bisa berani-beraninya punya 3-4 channel. Jadi ya udah, ini aku share langsung di YouTube channel yang sama aja ya. Cuman mungkin ya nanti playlistnya akan aku bedakan. Mungkin ada playlist yang memang untuk make up, terus nanti ada playlist video khusus untuk berbenah atau naing, berbenah dan decluttering, terus nanti ada playlist video khusus tentang kucing. Karena memang kalau untuk kucing sih aku akan share menurut pengalaman aku aja ya, karena aku yakin banyak banget cat expert atau mungkin orang yang lebih berpengalaman dalam memelihara kucing, apalagi juga ada dokter hewan dan lain-lain yang jauh lebih berwenang. Tapi ini aku share berdasarkan pengalaman aku aja, dan ya seru-seruan aja, ngobrol-ngobrol aja, daripada aku pendem sendiri padahal aku mau cerita gitu ya. Aku pengen banget sharing, pengen banget banyak ngomong, tapi nggak tahu ke siapa, jadi ya udah aku bikin video aja. Oh iya, ini aku karena cuman sendiri ya, aku jadinya ini self produce gitu. Jadi aku akan memang nge-shoot sendiri, filming sendiri, syuting sendiri, terus aku yang jadi artisnya sendiri. Terus aku juga akan editing sendiri dan sebagainya, upload sendiri dan lain-lain. Jadi untuk nanti nge-shoot tempat makan dan alat-alat dan kucing-kucingnya juga, itu aku akan pakai kamera belakang, jadi kalian nggak akan ngelihat aku. Jadi ini cuman di awalan dan akhiran aja aku pakai muka aku, setelah ini itu pakai kamera belakang. Dan di sini aku akan nunjukin apa-apa aja yang wajib. Jadi dalam arti ini adalah hal pertama atau alat dan bahan-bahan pertama yang harus disiapkan, yang wajib disiapkan kalau kalian mau adopt kucing. Nah, sedikit curhat, aku sebenarnya suka banget kucing dari dulu, suka banget. Tapi memang kalau di Banjarmasin ini kan aku tinggal sama orang tua, dan papa aku itu nggak bolehin aku melihara kucing. Bukan nggak bolehin, benci ya, tapi maksudnya adalah kayak ngurus kucing tuh nggak bisa sehari 2 hari terus kalian bosen dan kalian udah telantarin, itu nggak bisa. Nah, jadi ya udah nggak boleh. Dan juga kan kucing bulunya, kotorannya dan segala macam itu jauh lebih banyak, jadi takutnya aku nggak bisa ngurus. Nah, tapi sekarang pas sudah dewasa, aku juga sudah kerja dan sebagainya, bisa cari uang sendiri, ya kesepian juga di kamar sendiri ya kan, terus aku minta izin dan akhirnya dibolehin. Jadi di sini sebelum kucing juga aku ada pelihara hewan yang lain, ada hamster dan sugar glider. Cuman memang aku nggak bisa bikin video khusus karena jujur aku sudah jarang banget pegang mereka, dan mereka akhirnya juga risih kalau dipegang. Mungkin nggak akan liar yang ngamuk gitu, enggak, gigit juga enggak, cuman mereka nggak nyaman aja gitu. Jadi takutnya nanti videonya akan berujung dengan malapetaka daripada nanti gimana-gimana. Jadi ya mungkin videonya campur aja kali ya, antara kucing, sugar glider, dan hamster. Atau mungkin kalau misalnya kalian penasaran gimana aku melihara sugar glider, atau di sini kalian ada yang pengen aku cerita-cerita sugar glider aku, gimana awalnya aku melihara dan sebagainya, mungkin nanti aku akan bikin video khusus, tapi nggak bakal se-expert atau sedalam aku membahas kucing.
Nah, aku juga disclaimer sebelum kita ke video intinya, aku mau kasih informasi lagi kalau ini berdasarkan pengalaman aku pribadi. Jadi bukan karena aku expert banget, ini hanya berdasarkan pengalaman dan di sini juga aku melakukannya secara spontan. Jadi ini tuh tanggal 20 Oktober 2021 dan ini bertepatan dengan hari libur Maulid Nabi Muhammad. Dan di sini aku libur gitu ya, jadi keadaan kamar aku ini memang keadaan yang sangat berantakan. Kucing-kucing juga main ke sana kemari, lempar-lempar gelas plastik, lempar-lempar plastik, narik-narik dan segala macam. Jadi ini bukan kondisi terbaik atau terapi dari kamar aku, bisa dibilang ini adalah kondisi kamar aku yang berantakan dan kotor juga karena kucing aku main dari teras masuk, keluar masuk, keluar masuk. Jadi tolong dimaklumi kalau kalian punya OCD atau kalian merasa risih, kok kamar berantakan banget, kok kamar kotor banget, mungkin bisa di skip karena video ini berarti nggak cocok untuk kalian. Tapi kalau kalian mau lihat informasinya, kalian mau lihat inti dari hal-hal yang perlu dipelajari atau yang perlu dipersiapkan sebelum kalian adopsi kucing, maka video ini buat kalian. So, yang mau lihat, selamat menonton. Oke, jadi sorry banget ya ini berantakan, cuman aku mau ngasih tauin kucing aku. Oke, ini pakai flash jadi mata kucing aku jadi kayak gini. Oke, yang ini mix dom, jadi campuran antara Persia dan kucing kampung. Aku belinya di breeder. Terus kalau yang ini Himalaya ras ya, jadi masih 100% ras. Ini Himalaya. Aku kasih nama yang ini Lin karena dia lincah banget. Terus yang ini awalnya aku kasih nama San karena dia orangnya santuy banget, cuman ya aku ganti jadi Onyx. Cuman biasanya aku manggil dia ya oi 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 gitu-gitu aja. Onyx oi 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 gitu karena lebih enak manggilnya. Nah, terus ini tempat makannya mereka. Aku pakai, kalau yang sekarang sih aku pakai yang Cat Choice ya, Cat Choice yang kitten. Kalau nggak salah sih cuma ada satu varian ya kalau di pet shop langganan aku, tapi aku nggak tahu sih kalau di pet shop yang lain. Terus aku pakai model dispenser kayak gini karena dulu aku pakai ini. Ini sorry kotor ya karena habis aku kasih wet food gitu. Jadi awalnya aku pakai ini buat dry food dan minuman. Tapi sering pindah gitu loh. Jadi yang dry food tuh pindah ke sini. Jadi airnya tuh kotor terus gitu. Jadi aku bosen dan ya sudah aku pindah ke dispenser kayak gini dan memang aku suka ungu. Alhamdulillah dapatnya ungu. Nah, jadi ini sebenarnya dua tempat ini sama persis. Jadi satu tempat ini tuh bisa 2 in 1, bisa buat makan, bisa buat minum, tapi ya nggak bisa 2 in 1 dalam satu waktu sih. Jadi maksudnya ya kalian bisa pakai buat tempat makan, tapi bisa juga buat minum gitu. Jadi makanya aku beli 2, yang satu buat makan, satu buat minum, jadi kembar gitu. Ini sama persis, brandnya juga sama, cuman bedanya kalau makan itu moncongnya ini harus yang lebar kayak gini nih supaya makanannya bisa turun. Ya kan? Nih, kayak gini. Jadi bisa turun. Tapi kalau minuman, ini di seberang, di sisi seberang sini, di sini, di sisi seberang sini, ada yang sisinya itu tertutup kayak gini. Jadi kayak cuman ada lubang dikit. Nah, itu dipakai buat minum. Nah, jadi kalau kalian mau pakai buat makan, ya udah tinggal pakai sisi yang lebar. Tapi kalau kalian mau pakai buat minum, pakai yang sisi yang ini. Tuh ada tertutup. Jadi lubangnya cuma di sisi kanan dan sisi kiri gitu. Nih kalau mau makan kalau buat makanan di sisi seberangnya ada yang lebar seperti ini. Jadi tinggal diputar aja 180 derajat. Bisa buat makan, bisa buat minum. Gitu. Dan ini tetap aku pakai tapi buat wet food. Ini makanya kotor karena dua-duanya aku isiin wet food tadi sore dan alhamdulillah lahap habis. Dan sisa kotornya aja lagi sisa aku bersihin. Nah, terus di sini tempat toilet mereka, pasirnya ini aku baru beli pasirnya yang Markotop nih. Jadi tapi yang ini pasirnya bukan Markotop ya, ini tuh kayak terakhir banget aku beli yang 20 liter, mereknya apa ya, nih kayak gini, yang karungnya kayak gini. Cuman menurut aku nggak wangi dan nggak terlalu menggumpal, makanya aku ganti. Jadi nanti aku review deh yang ini, yang kalau udah first impression, udah aku buka gitu ya, udah sekalian unboxing dan first impression. Tapi aku mau habisin yang ini dulu. Nah, pas banget ya si Oon
si Onyx nginjak pasirnya. Nah, di sini jadi ya supaya deket aja gitu, makan, minum, dry food, wet food, terus ada toiletnya. Toiletnya ini aku pasti bersihin tiap hari, tapi karena aku kan kerja ya pagi sampai sore, jadi biasanya aku bersihinnya itu malam. Dan mereka ini nggak tinggal di kamar aku terus sih, jadi mereka ada kandangnya, jadi kalau malam mereka aku pindah ke kandang karena lumayan lumayan ribet banget kalau misalnya dia tidur bareng aku setiap hari, karena mereka sering main-main gitu kan, mereka sebenarnya nokturnal ya, jadi mereka sering main-main, sering hop-hop loncat-loncat gitu di badan aku, dan aku kaget biasanya malam. Jadi ya kalau misalnya malam dan aku memang besoknya harus kerja, aku pasti taruh mereka ke kandang. Tapi kalau sekarang aku belum tidur ya, aku ajak main aja di kamar. Ini sorry banget ya, kotor, tapi inilah real life-nya. Mau dibersihin tiap hari ya, jadi kemarin tuh aku udah bersihin, tapi ini ya kotor lagi. Nggak apa-apa, asal mereka bahagia ya. Nah terus mungkin ini dulu aja. Kalau untuk vitamin dan lain-lain sih aku ada ya, cuman kayaknya kita akan bahas di video yang lain, karena kan ini yang penting yang wajib banget dulu gitu. Misalnya kalian bener-bener baru melihara, yang pasti tuh datang kan kucingnya, kalian harus adain makanan, minuman, terus pasir. Udah gitu. Untuk vitamin dan lain-lain kalau memang kalian ada budget silahkan sekalian beli. Kalau enggak pun masih bisa besok-besok gitu. Nah, terus di sini aku mau kasih lihat kandangnya. Oh, tapi sebelum itu aku mau kasih lihat mainannya. Nah, ini di sini tempat mainan mereka ya, ini awalnya meja belajar nih. Jadi ada makanannya, minumannya, toiletnya, terus itu ada lemari baju aku, dan di sini tempat mainannya. Ini kotor ya, karena yaitu pasirnya itu pasir yang kurang bagus. Jadi tidak menggumpal, dan malah kalau nempel-nempel di kaki tuh pas kucingnya loncat-loncat nempel-nempel gitu. Jadi ini kotor banget. Nah, jadi ya udah aku ganti, dan insya Allah nanti bisa jauh lebih bersih. Nah, ini tempat mainannya, cuman Masya Allah nggak dipakai ya. Jadi dia tidak tertarik gitu untuk mainan ini. Dia bahkan lebih tertarik sama wallpaper aku. Nih, wallpaper yang ini. Duh. Jadi dia jauh lebih tertarik buat cakar-cakarin wallpaper aku. Dan tas. Nih, tas ransel. Nih, dia jauh lebih suka main-mainin. Dan walaupun sudah aku beliin bola, mainan, bulu-bulu tuh nggak ngaruh. Jadi mereka tetap suka mainin benda-benda rumahan aja. Jadi kayak plastik gitu mereka suka. Oke, aku akan kasih tahu kandangnya. Kandangnya itu ada di luar. Oke. Nah, kebetulan di sini juga aku ada melihara sugar glider. Nih ada sugar glider. Sepasang di bawah, terus sepasang di atas. Nanti kapan-kapan lah ya aku kasih kenalin mereka. Terus di sini ada hamster juga. Oke, ini di sini kandang kucingnya. Nah, di sini yang penting sama ada pasir, terus makanan sama minuman, terus alas buat mereka tidur. Terus udah sih, ini buat mereka tidur. Ini buat bersihin pasir mereka. Ini tempat makan. Ini wet food, tapi aku kasih biasanya seminggu sekali aja supaya nggak terlalu manja. Terus ada vitamin kucing. Ini buat bulu. Terus ini buat bersihin telinga. Terus ini juga buat kutu telinga. Terus ini buat jamur. Ini parfum. Terus ini minyak ikan. Ya, tapi ini seperlunya aja aku kasih. Kayak ini aku kasih 2 hari sekali parfumnya kalau pas bawa aja. Terus ini kalau misalnya mereka bulunya lagi nggak bagus atau apa gitu, tapi nggak yang tiap hari banget. Terus ini ada shampoo jamur, karena pertama kali adopt dari breeder itu
pasti mereka jamuran karena campur sama kucing-kucing lain. Terus ini juga ada sampo kutu. Ini jadi yang pertama kali tuh aku pakein sampo kutu, terus sampo jamur. Nanti kalau udah sembuh baru aku pakai sampo yang biasa. Ini kecampur sama masker organik aku. Udah seperti itu. Oke. Ini penampakan kalau dalam kandang. Tuh. Ya begitulah, tapi ini buat mereka tidur aja. Kalau hari-harinya dia di kamar aku. Seperti itu. Oke, jadi itu dia. Jadi aku udah ngejelasin dari awal banget tempat makannya, tempat minumnya, toiletnya, kandangnya, dan vitaminnya. Walaupun vitaminnya nggak terlalu dalam ya aku jelasin, karena jujur itu nggak yang wajib banget di hari pertama. Nah, jadi memang sesuai dengan video yang sebelumnya tadi yang aku kasih tahu di video inti, kalau misalnya kalian mau adopsi kucing, sebelum itu kalian harus persiapkan yang pertama makanannya. Terus kalau minuman ya air minum yang ada di rumah, jangan lupa air minum ya, air matang bukan air ledeng. Terus juga ada pasir. Sebenarnya 3 itu sih yang penting banget. Jadi makanannya dan tempat makannya, minum dan tempat minumnya, terus pasir dan tempat pasirnya, kayak gitu. Untuk harganya insya Allah nanti aku akan tulis di description box. Dan sebenarnya nggak harus yang bentuk dispenser seperti yang aku ceritain tadi. Aku juga beli yang awal-awal tuh aku beli yang 2 in 1 aja, sesuai budget ya. Cuman memang pas aku lama-lama itu kok kotor terus, aku ganti air terus, lumutan terus, makanannya juga jadinya mubazir dan segala macam. Terus ya udah aku nabung, akhirnya baru bisa beli yang dispenser. Untuk kalian yang budgetnya lebih sultan dibanding aku, itu dispensernya lucu-lucu banget di Shopee. Ada yang dispensernya tuh gede banget, jadi bisa masuk 3 liter atau 3,8 liter gitu. Itu jauh lebih banyak dan kalian akan jauh lebih lama untuk pergantian atau ngeganti ngisi refill lagi gitu. Jadi kalau aku ini kan kayaknya kurang dari 1 kilo. Jadi kalau pas aku coba ya makanannya, terus yang 1 kilo terus aku tuang tuh masih ada sisanya. Jadi mungkin ini sekitar lebih dari setengah kilo tapi di bawah 1 kilo. Mungkin sekitar 700 atau 750 gram makanannya yang bisa muat. Untuk minumannya juga aku nggak terlalu ngitung sih, dia nggak ada miliannya, tapi ya lumayan lah, sekitar 1 minggu cukup lah ya gitu. 1 minggu kurang, atau ya Sabtu ketemu Sabtu sih kayaknya masih bisa gitu. Jadi aku tiap weekend baru bener-bener yang ngisi ulang makanan dan minumannya. Nah, terus kalau untuk pasir, pertama kali banget karena aku low budget, karena kan duit aku habis buat beli kucingnya dan beli kandangnya, itu jadinya aku beli pasir yang ya katanya sih ada wanginya, tapi sebenarnya nggak ada wanginya sama sekali. Itu yang 20 liter, harganya aku lupa ya, sekitar 80.000 atau 90.000. Tapi memang gimana ya, itu ya untuk murah sih murah, cuman menurut aku itu nggak gumpal. Untuk kotorannya, untuk BAB-nya oke, tapi untuk pipisnya, untuk BAK-nya itu nggak ngegumpal gitu. Jadi pas kita mau serok gitu, itu jadinya pecah gitu, dan akhirnya nyebar sampai ke pasir-pasir yang lain, yang seharusnya pasir yang lain itu nggak bau, jadinya bau gitu. Tapi ya terlanjur beli, aku abisin aja. Terus nanti aku akan pakai yang markotop nih, aku baru beli banget. Dan nanti aku insya Allah kalau rajin ya, ini akan aku unboxing sekalian first impressionnya kayak gitu. Dan aku juga nggak yang nyaranin emang harus beli kucing di breeder ya, enggak juga sih. Cuman kemarin itu aku nyari-nyari, awalnya karena ini kali pertama aku buat melihara kucing di rumah. Aku pernah sih melihara kucing pas aku ngekos di Tangerang, itu sekali. Itu kalau nggak salah mix juga ya, hitam putih juga, jadi mix juga, mix dom. Terus cuman ya itu bukan kucing aku ya, itu kucing ibu kos. Jadi pas aku balik ke Banjarmasin, aku harus kembaliin lagi ke ibu kos. Terus pas di Depok, pas aku kuliah S2 ngekos di Depok juga, aku melihara itu kucing liar biasa. Jadi kucing liar biasa aku kasih makan terus, jadi dia datang terus kayak gitu. Cuman ya
pas aku ke Banjarmasin aku nggak bisa bawa juga karena harus karantina dan lain-lain, ribet. Dia juga kasihan, jadi ya memang biarlah dia di lingkungan Depok gitu. Akhirnya di Banjarmasin aku nggak ada lagi peliharaan, terus akhirnya aku melihara sugar glider, aku pelihara hamster, cuman ya nggak bisa dipegang yang tiap hari aku elus-elus juga, terus dia juga kecil dan lain-lain. Terus ya udah akhirnya aku dibolehin melihara kucing, jadi aku bener-bener harus mikirin kayaknya supaya aku bener-bener bisa melihara dari kecil, yang supaya memorinya tuh ada dari badannya kecil sampai dia gede. Jadi aku memutuskan untuk beli di breeder dan dari usia 2,5 bulan yang memang siap adopt gitu. Dan sebenarnya kalau dari jenis rasnya aku nggak peduli dia mau ras, dia mau kampung atau dia mau mix. Cuman biasanya kalau kucing liar kan jarang ya diperjualbelikan. Jadinya memang kalau di breeder itu biasanya yang ras atau yang mix. Cuman di sini memang istilahnya bukan jual beli sih. Di sini istilahnya adopsi dan aku memberi uang mahar. Dalam arti uang mahar itu adalah uang pengganti selama breeder ini menjaga sebelum aku adopsi gitu. Karena kan selama dia di breeder, breeder itu juga ngasih dia makan, ngasih dia minum, ngasih dia pasir, ngasih dia tempat tinggal, ngurusin juga, mandiin juga gitu, walaupun enggak yang seminggu sekali tapi adalah gitu mandiin, meliharain supaya dia tetap sehat sampai akhirnya nanti bisa diadopsi. Dan alhamdulillahnya diadopsinya sama aku kayak gitu. Pada saat aku adopsi, kebetulan pas aku sampai rumah baru aku sadar kalau dia itu ada jamurnya, tapi nggak parah banget kok, nggak sampai skabies dan segala macam, jamuran aja di beberapa tempat. Jadi ya yang yang Himalaya itu yang kasihan banget, sampai jamurannya hampir di seluruh badan, sampai di telinganya tuh lumayan luka. Tapi yang mix dom itu malah aman, lebih sehat. Nah, jadi karena mereka ini akan hidup bersama di rumah aku, di kamar aku, jadinya ya udah aku mandiin dua-duanya pakai sampo kutu, terus udah yakin nggak ada kutu, karena kalau nggak salah ada 1-2 kutu gitu aku lihat. Setelah nggak ada kutu, aku sisirin lagi, terus aku mandiin lagi seminggu kemudian pakai yang sampo jamur. Terus ini masih berlangsung ya, karena kan kalau jamur itu lumayan lama menurut aku. Jadi ini udah jalan 1,5 bulan, udah beberapa kali, hampir tiap minggu aku mandiin, seminggu sekali aku mandiin, pernah 2 minggu sekali pas aku lagi deadline kerjaan banyak banget, tapi 90% sih aku lakuin seminggu sekali tiap hari Sabtu. Dan alhamdulillah sekarang udah mendingan, bulu mereka jauh lebih lebat, jamurnya sudah nggak ada lagi, paling kayak sisa-sisa bekas jamur gitu kan di kupingnya, jadi botak kan karena jamurnya udah kekikis dan bulunya ikutan rontok juga. Tapi sekarang sudah jauh lebih bagus, sudah jauh lebih numbuh bulu-bulu di telinganya. Mungkin aku akan 1 atau 2 kali lagi mandiin pakai sampo jamur. Setelah bener-bener nggak ada lagi jamurnya, aku akan ganti pakai sampo yang biasa yang cuman untuk pewangi aja gitu. Ya untuk makanannya juga nanti aku share aja di description box ya. Cuman memang aku tipe yang masih gonta-ganti makanan, tapi bukan berarti gonta-ganti tiap kilo ganti gitu, enggak. Cuman kayak aku mau cari makanan yang bener-bener mereka suka, mereka lahap, dan bulu mereka jadi bagus gitu. Tapi memang untuk yang sekarang, aku lagi jatuh cinta banget sama Marcotops. Jadi Marcotops itu ada dry foodnya, ada wet foodnya, terus juga ada pasirnya juga yang warna ungu yang aku kasih lihat tadi, itu juga merek Marcotops. Nah, cuman yang makanannya itu kebetulan kemarin Marcotops yang kitten habis. Jadi aku ganti ke Cat Choice karena di pet shop langganan aku namanya Family Pet Shop, itu di Jalan Cemara, Banjarmasin Utara. Nah, itu Marcotops kittennya habis, jadi aku beli ke Cat Choice. Makanya yang lagi mereka makan ini Cat Choice. Waktu awal di breeder, aku dikasih tahu sama breedernya kalau yang Himalaya itu makanannya Meo Persian Kitten. Nah, tapi kalau yang mix dom, yang Onyx itu dikasih makan Bold. Nah, itu kan beda banget ya. Yang satunya Meo Persian Kitten, yang satunya Bold Kitten. Nah, itu terus sampai rumah aku memang aku berniat aku nggak mau kasih makanan mereka yang beda, karena mereka akan hidup bersama. Aku nggak akan peduli dia mau ras, dia mau kampung, dia mau liar, dia mau jinak, karena mereka
hidup bersama berdampingan, aku mau makanannya itu satu jenis, minumannya satu jenis, toiletnya juga satu jenis. Nah, cuman memang untuk pergantian makan itu kalian bisa lihat-lihat di YouTube. Kalau aku rajin juga aku akan kasih linknya di description box gimana caranya untuk mencampur atau memindah makanan dari satu merek ke merek yang lain. Jadi bisa pakai persen. Jadi misalnya yang kayak kemarin tuh yang mereka kan Meo sama Bolt ya. Itu awalnya aku beli dulu. Nah, terus baru lama-lama aku campur. Awalnya 25% dulu makanan yang baru, misalnya ini Cat Choice ya. Ya udah 25% Cat Choice, 75%-nya makanan dia yang terdahulu. Terus seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian 50-50, baru seminggu 2 minggu kemudian aku banyakin 75% Cat Choice, 25% makanan dia yang lama, baru seminggu 2 minggu kemudian aku ganti lagi aku ganti ke 100% makanan yang aku mau kayak Cat Choice, ya udah 100% Cat Choice. Tapi aku biasanya nggak 2 minggu sih, aku biasanya seminggu aja gitu. Bahkan aku cek dulu kalau dalam beberapa hari mereka lahap aja dengan makanan yang baru, ya udah aku udah banyakin makanan yang baru gitu. Dan sekarang antara Markotop sama Cat Choice itu kadang malah aku ya udah campur aja, maksudnya aku nggak mau ribet nakar-nakar lagi. Jadi antara Cat Choice sama Markotop itu udah jadi makanan mereka wajibnya. Jadi nggak usah pakai takaran 25-75 lagi. Kalau Cat Choice habis ya aku ganti Markotop. Kalau Markotopnya habis aku ganti Cat Choice. Antara Markotop sama Cat Choice itu harganya sama-sama 25.000 atau 23.000, kurang lebih kayak gitu yang budgetnya aku bisa. Dan ya dua itu sih. Cuman memang kalau misalnya kucing kalian ternyata ada yang nggak suka dengan Markotop atau nggak suka dengan Cat Choice, itu wajar banget. Karena temen aku namanya Fitri, dia punya kucing namanya Itang, tapi dia cewek, si Itang itu cewek. Nah, itu kalau nggak salah ada dikasih makanan, misalnya jenis A, oke dia makan. Jenis B, brand B dia makan. Tapi pas sudah pindah ke C, gara-gara ya itu di pet shop langganan yang kebetulan kami pet shopnya sama-sama di Family Pet Shop juga langganannya karena dekat rumah, itu kayak nyium terus udah nggak mau makan dikit aja, nggak mau makan, ngejilat aja nggak mau, karena ngendus itu udah langsung pergi, udah nggak mau makan. Ngejilat aja nggak mau, apalagi ngunyah makan nelen tuh nggak mau. Jadi akhirnya teman aku ya udah pindah brand, balik lagi ke brand yang lama gitu. Nah, jadi sesuai dengan kesukaan kucing kalian aja mau yang gimana. Oke, mohon maaf banget ya penjelasannya panjang dan berliku-liku dan berbolak-balik karena ini jujur spontan banget. Ini hari libur dan aku kayak ya udah pengen banyak omong, pengen cerita gimana gitu, pengen sharing yang bermanfaat, tapi gimana caranya, ya udah aku bikin video ini. Ini video yang literally dadakan, literally spontan. Aku bahkan ini kerudung dan jaket yang biasanya aku pakai buat ke warung, tanpa make up juga dan tanpa lighting juga. Jadi ya cuman pakai handphone aja, kamera depan, dan untuk syuting makanan, minuman, dan toiletnya dipakein pakai kamera depan. Dan semoga informasi yang disampaikan tetap bermanfaat dan tetap bisa diaplikasikan juga untuk kalian yang mau adopsi kucing. Untuk informasi-informasi lain yang mungkin aku kurang ngejelasin di sini untuk para newbie pemilik meow, pemilik Anabul berkaki 4, mungkin bisa di komen di bawah. Mungkin juga nanti kita bisa ngadain Q&A. Nanti akan aku jawab di video selanjutnya. So, sampai sini dulu videonya. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel YouTube aku, di like kalau kalian suka, di komen di bawah kalau kalian mau ada pertanyaan atau kalian mau request supaya aku bisa bikin video apa lagi. Di follow juga Instagram aku @julianita.tari supaya kita bisa makin dekat lagi. Sampai ketemu lagi. Oh iya, ada Instagram aku untuk kucing-kucing, yaitu @anything.about.cat. Nanti aku tulis juga di description box ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.